멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu metodologi studi Islam dan yang saya sayangi kawan-kawan sekalian. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ilmu hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Kurnia Nasution sebagai moderator, dan ketiga pemateri Nur Hidayah Pulungan sebagai pemateri pertama, Dian Fadar Suryani sebagai pemateri kedua, dan Ari Ahmad Yani sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Pulungan sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu hadis. A. Pengertian ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu artinya pengetahuan, sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Ilmu hadis secara istilah adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Ilmu hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Ilmu hadis riwayah. Menurut pendapat Dr. Subi As-Sahi ialah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kegunaan dan manfaat ilmu hadis riwayah. A. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan. B. Memelihara kemurnian syariah Islamiyah karena sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. C. Menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam sehingga sunnah dapat diterima oleh seluruh umat manusia. D. Mengikuti dan meneladani akhlak Nabi SAW karena tingkah laku dan akhlak beliau secara terperinci dimuat dalam hadis. E. Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya karena Islam tanpa mempelajari ilmu hadis riwayah ini. 2. Ilmu hadis diraya ialah ilmu yang fokus pada pengetahuan atau diraya hadis, baik dari segi keadaan sanad dan matan. Apakah telah memenuhi persyaratan sebagai hadis yang diterima atau tertolak. Pembahasan ilmu hadis diraya meliputi A. Kejanggalan-kejanggalan dari segi redaksi. B. Fasad al-makna, yakni terdapat cacat atau kejanggalan pada makna hadis karena bertentangan dengan indera dan akal. Dan yang terakhir C. Kata-kata garib atau asing, yakni kata-kata yang tidak biasa dipahami berdasarkan makna yang umum dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadar Suryani. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas macam-macam ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas hal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'at tabi'in. Yang kedua itu ada ilmu al-ajar wa at-ta'dil. Secara bahasa, kata al-ajar artinya cacat atau luka. Kata at-ta'dil artinya mengadilkan atau menyamakan. Jadi, kata ilmu al-ajar wa at-ta'dil artinya ilmu tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Yang ketiga ada ilmu fanil mubamat. Ilmu fanil mubamat adalah ilmu yang mengetahui nama orang-orang yang tidak disebutkan dalam matan atau dalam sanad. Yang keempat ada ilmu ilal al-hadis. Menurut istilah adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Misalnya menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf
dan lain sebagainya. Yang kelima ada ilmu gharib al-hadis, adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Ilmu ini membahas lafal yang muskil dan susunan kalimat yang sukar dipahami, sehingga orang tidak akan menduga-duga dalam memahami redaksi hadis. Menurut sejarah, orang yang berusaha untuk mengumpulkan lafal yang gharib adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsana, kemudian dikembangkan oleh Abul Hasan al-Mazini. Yang keenam, ilmu nasikh wal mansukh. Menurut ulama hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukannya sebagai nasikh atau sebagian lainnya sebagai mansukh. Perintis ilmu ini adalah Asy Syafi'i, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Yang ketujuh, ilmu talfiq al-hadis adalah ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis-hadis yang berlawanan akhirnya. Cara mengumpulkan dalam talfiq al-hadis ini adalah dengan mentahsiskan makna hadis yang umum dan mentakyidkan hadis yang mutlak. Yang kedelapan, ilmu tasif wa tahrif adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencatatkan hadis. Yang terakhir atau yang kesembilan ada ilmu asbab al-wurud al-hadis, adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan. Ilmu ini sangat penting untuk memahami dan menafsirkan hadis serta mengetahui hikmah-hikmah yang berkaitan dengan wurud hadis tersebut. Oke, baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ari Ahmad Yani Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, yaitu pada abad pertama Hijriah ada 3 periode, yaitu pertama, masa Asrul Wahyi Takwim, yaitu turunnya wahyu dari pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin atau masa sahabat besar yang dikenal dengan sebutan Zamanut Tasatabuti wal Iklali minar riwayah, yaitu masa pengokohan dan penyederhanaan riwayat. Yang ketiga, masa sahabat kecil dan masa tabi'in besar, dikenal dengan sebutan zaman intisyari riwayati ila amsyar, yaitu masa tersebarnya riwayat-riwayat hadis ke kota-kota. Kemudian abad kedua Hijriah termasuk periode keempat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan sebutan Asrul Kitabati wat Tadwin. Abad ketiga Hijriah termasuk dalam periode kelima yang disebut dengan Asrut Tajridi Wasrih Watankih, yaitu masa penyaringan hadis dan pensyarahnya. Abad keempat Hijriah disebut dengan istilah Asrut Tazibi wal Istidraki wal Jami'il, yaitu masa pembersihan, penyusunan, penambahan, dan pengumpulan. Dalam abad ini telah masuk juga periode ke-6. Lalu eksistensi hadis masa Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, yang artinya, jangan sekali-kali kamu menulis padaku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulisnya, hendaklah dia menghapusnya. Kemudian eksistensi hadis masa sahabat dan tabi'in terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin atau masa sahabat besar yang dikenal dengan Zamanut Tasatabuti wal Iklali minar riwayah. Adapun penulisan hadis yang dilakukan oleh para sahabat, diantaranya ialah Ibnu Mas'ud,
Ali bin Abi Thalib, Aisyah. Lalu eksistensi hadis pada abad 2 Hijriah. Pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Metode periwayatan hadis yang dilakukan oleh para tabi'in tidak berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Hanya saja persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda. Sebab pada masa ini Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf. Kemudian eksistensi hadis pada abad 3 Hijriah. Masa ini dikenal dengan sebutan masa Asrut Tajridi wat Tasrih wat Tankih, yaitu masa penyaringan dan penyerahan hadis. Masa pemerintahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah dari Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir 201 sampai 300 Hijriah. Lalu eksistensi hadis pada abad keempat Hijriah. Pada periode ini ditemukan perbedaan yang sangat menyolok. Menjadi awal terjadinya pemisahan antara kelompok mutaqaddim dan mutaakhirin. Kemudian ekstensi hadis pada abad ke-5 sampai sekarang. Pada tahun 656 Hijriah, pemerintahan Abbasiyah pindah ke tangan bangsa Turki dengan pusat pemerintahannya pindah ke Kairo, Mesir pada akhir abad ke-7 Hijriah. Semua daerah Islam dapat dikuasai kecuali daerah barat Maroko. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketiga pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang dari penjelasan kami, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.